radhiyallahu ta'ala anhu wa qala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Radhiyallahu ankum al-khamisu anhu qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. As-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimah at-thayyibah sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah, muttafaqun 'alaih. Wa rawahu Muslim aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mifsal faman kabbarallaha wa hamidah faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw syaukatan aw 'azman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada 60 wa 300 fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di malam Senin kita diperkenankan oleh Allah untuk duduk berkumpul bersama di dalam majelis taklim Ahlul Kisah yang di sini kita sedikit demi sedikit membaca, membahas, mengkaji, mendengarkan dari apa yang dulu disampaikan ataupun yang dilihat oleh para sahabat dari apa yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau beri judul kitab ini dengan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana di dalam kitab ini sebagaimana yang sama kita ketahui, beliau Al-Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan daripada hadis-hadis yang membahas yang berkenaan tentang daripada ilmu-ilmu tasawuf atau yang kita kenal dengan ilmu akhlak. Maka insyaallah dengan kita mempelajari ilmu syariat atau ilmu fikih, kemudian kita juga mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Kemudian dari pelajaran-pelajaran tersebut kita gabungkan pengamalannya, penggabungan amalan antara ilmu syariat dan ilmu tasawuf, maka insyaallah itulah kita akan mendapatkan daripada hakikat, mendapatkan daripada keridhaan Allah dan keridhaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman seperti ini banyak wong yang lebih tertarik
untuk mempelajari ilmu tasawuf dibandingkan ilmu syariat. Alasan mereka lebih demen untuk mempelajari ilmu tasawuf karena idak kati amalan yang bersifat zahir. Berbeda dengan syariat. Kalau syariat tu ada solat, wong yang solat, wong yang idak solat kejingoan. Di dalam ilmu syariat ada ibadah puaso, yang idak puaso kejingoan. Dan ketika mengamalkan daripada ibadah-ibadah yang bersifat zahirah atau bersifat daripada ilmu syariat, di situ kita membutuhkan daripada upaya usaha mengeluarkan jerit payah tenaga kita secara zahir. Berbeda ketika apa yang kita bahas di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu menyangkut ibadah batin atau ibadah hati. Seperti kita tunjuk contoh misalnya masalah keikhlasan. Wong yang ikhlas sama wong yang tidak ikhlas itu tidak kejingoan. Dia bisa baik ngatakan diri dia sudah ikhlas padahal dia belum ikhlas. Sebaliknya ada wong yang dia merasa dia belum ikhlas, ternyata alhamdulillah dia sudah ikhlas. Nah, karena mengamalkan daripada ilmu tasawuf ini tidak membutuhkan tenaga, maka wong lebih demen belajar ilmu tasawuf daripada ilmu syariat. Gara-gara apa dia males solat, jadi solatnya solat batin. Males puasonya puaso batin. Nah ini namanya wong yang kacau balau. Nah hati-hati, di akhir zaman banyak wong yang dionyo itu pengen untuk mendalami masalah kebatinan, masalah hati, masalah daripada ilmu tasawuf, tetapi dionyo itu melalaikan daripada ibadah zahirah atau ilmu syariat, dan ini sudah barang tentu tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking awamnya wong sekarang ini, saking hebatnya mereka ketertarikan dengan ilmu tasawuf, sampai-sampai ada wong yang bertanya sama ana, dia nanya sama ana, Ustaz, Habib, meskipun ana mengamalkan zikir-zikir, mengamalkan daripada wirid-wiritan, kalau ana tidak mengamalkan syariat berarti ana salah. Nah, berarti Allah ni nanya je itu. Dia ngamalkan misalnya wirid sakron, ngamalkan misalnya rotibul haddad atau wirid-wirid yang lain, hizib-hizib yang lain, tapi dia tidak solat, itu salah bib aku kata. Itu tentulah salah. Jadi saking wong ini tidak peduli dengan syariat. Kenapa? Karena ilmu syariat ini ibarat kata ilmu yang bisa dipelajari oleh setiap wong. Berbeda dengan ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf tidak galau-galau wong itu bisa mempelajari dan memahaminya, apalagi menjelaskannya. Nah, ketika ada yang mampu untuk bersilat lidah, dia merangkai daripada kata-kata indah, dirangkai kata-kata indah dengan dengan slogan inilah ilmu kebatinan. Jadi wong yang mendengar daripada rangkaian puisi indahnya tersebut menganggap dionyo itu ahli tasawuf. Bukan ahli tasawuf, itu tuh ahli tasawur alias ngibul. Hati-hati. Maka alhamdulillah bersyukur kita alhamdulillah di Palembang ini banyak majelis-majelis taklim yang di situ diajarkan, ada yang mengajarkan ilmu syariat, ada juga yang mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, yang jikalau kita gabungkan pengamalannya, itulah tanda kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong yang hanya mempelajari ilmu syariat tanpa dihiasi dengan ilmu tasawuf, maka ibadahnya hampa. Ibadahnya itu sia-sia. Solatnya tidak pakai ikhlas, meskipun solatnya itu dianggap sah menurut ilmu fikih. Kalau dionyo tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka tidak katik nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, ada wong yang dionyo ikhlas baik tapi tidak solat. Dionyo ikhlas, solat tidak, kata dia. Solat kamu tuh solat wong biasa, kalau aku ni solat lain ya kau tuh hantu. Ya hantu, model lain-lain tuh hantu kan. Tidak solat tapi ngaku ikhlas. Mak mano kita nak mengaku ikhlas sedangkan amalnya tidak ganti. Ikhlas tu menyangkut amal. Amal sudah ada baru pacak berejo tentang ikhlas. Mak mano kita berbicara membahas tentang keikhlasan sedangkan amalnya dewe tidak ganti. Maka alhamdulillah sekali lagi
Di Palembang ada yang mengajarkan ilmu syariat, ada yang mengajarkan ilmu tasawuf, digabungkan itulah hakikat daripada keridhaan Allah, hakikat daripada keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dituangkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau yang kita pelajari di malam Senin di Majelis Ahlul Kisah adalah hadis-hadis yang mayoritas hadisnya itu menyangkut daripada pembahasan ilmu tasawuf, bukan pembahasan ilmu syariat secara mayoritas. Meskipun hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu mempunyai sifat kalam beliau, sabda beliau itu jawami'ul kalim. Nabi Muhammad kalau ngomong, omongan beliau itu singkat, tetapi berjuta makna, berjuta ilmu yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majelis yang kita hadiri, ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membahas di hadis yang kelima, al-khamis. Anhu, hadis ini juga diriwayatkan oleh siapa anhu? Oleh Abi Dzar. Qala, beliau berkata. Qala berkata, bersabda, li kepada diriku. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abi Dzar, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong sama aku. Beliau ngomong sama aku. Apa dia omongannya? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna. Jangan sekali-kali wahai Abi Dzar engkau ihtiqar, engkau menganggap remeh, jangan menganggap hagir, enteng, menganggap kecil minal ma'rufi syai'an, daripada perbuatan ma'ruf sedikit pun. Nabi berwasiat kepada Abi Dzar secara khusus dan untuk kita umumnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh perbuatan ma'ruf. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan ma'ruf yang kita lakukan itu hanya sebatas antalqa akhaka. Kita menemui engkau, talqa, bertemu, akhoka, dengan saudaramu, biwajihin, dengan wajah, tolikin, yang lepas. Kata Nabi Muhammad, jangan sekali-kali engkau wahai Abi Dzar menganggap remeh daripada perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu banyak. Ada yang pahalonyo kita anggap besar, ada yang pahalonyo kita anggap kecil, anggapan kita. Tetapi urusan pahala itu pada hakikatnya besar, kecilnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan perbuatan ma'ruf, kita anggap besar pahalanya karena kita jingok ini amalannya besar. Kemudian kita remehkan pahalanya karena kita anggap itu perbuatannya remeh. Jangan. Urusan ma'ruf, pahala besar kecilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang perbuatan besar, amalnya amal yang besar, jikalau tidak dibarengi niat, jikalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka pahalanya malah kecil. Terbalik hukumnya ketika ada amal ibadah yang kita anggap kecil, tetapi jikalau dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan daripada niat-niat yang baik, maka yang kecil menjadi besar. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dari perbuatan baik, kata Nabi Muhammad SAW. Walau, yang namanya berbuat baik itu kan ada modal. Pertama, modalnya berbuat baik adalah perbuatan. Kalau kita berbuat, maka harus ada tenaga. Ngewangi wong, mantu wong, itu kan perbuatan. Nah, ketika kita nak berbuat, maka kita membutuhkan tenaga. Atau membutuhkan daya pikir, otak, akal kita kuras mano wong yang kita pengen bantu itu, akhirnya bisa kita bantu. Tenaga kita metukan, terkuras tenaga kita, baik tenaga fisik kekuatan atau tenaga daya pikir. Kadang-kadang mantu wong dengan mikir itu lebih berat daripada mantu dengan tenaga. Benar tak? Ada, minta maaf, ada wong yang ngewangi, misalnya begini, ada wong yang ngewangi kuli bangunan untuk dionyo itu misal ngecor masjid, begawe seharian penuh ngecor masjid. Samo si kok wong yang dionyo mikirkan tentang mak mano wong ini biar
bisa dibantu. Wong mikir sama yang begawi metu ke tenaga, kadang-kadang tenaga itu tidak sebanding dengan yang dipikir. Pikiran itu kadang-kadang membuat wong itu lebih capek dibandingkan tenaga. Nah ini. Jadi perbuatan baik membutuhkan tenaga. Atau jikalau perbuatan baik itu berupa ucapan kan ada tenaga juga mak mano supaya wong denger omongan kita itu menjadi senang dengan apa yang kita ucapkan. Ada juga perbuatan baik yang paling minimal yang tidak membutuhkan tenaga banyak. Apa dia? Itu kata Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhin tolik. Kita bertemu sama kita punya kawan, nak mantu dak kate sesuatu yang pacak kita bantu. Nak ngenjuk omongan dia lagi susah. Dionyo itu lagi banyak utang. Kemudian dia minta tolong sama kita karena utangnya sudah jatuh tempo, minta tolong kita untuk minjemi dia utang, minjemi dia duit. Kita duit dak kate. Nak ngomongkan kau tenang-tenang be, malah kaki dia tambah peneng. Tenang-tenang mak mano, besoklah jatuh tempo. Sabar-sabar mak mano, besoklah jatuh tempo. Nah, ada perbuatan baik yang sangat minim. Apa namanya tenaga yang kita keluarkan? Apa dia? Antal kau akhaka biwajhin tolik, kata Rasulullah SAW. Kita bertemu, berpapasan dengan saudara kita dengan wajah yang lepas. Tolik itu wajahnya lepas. Maksudnya tidak cemberut. Maksudnya tidak bermuka masam. Kalau wong nyingok gai kita, wong tu jadi seneng, bukan mikir ke sesuatu yang bersifat negatif. Nah, kita pinter-pinter punya gai. Masalah wajah yang lepas ini tidak harus rainya tampan. Gai jelek be kalau dia murah senyum lemak dijingok. Tapi kebalikannya kalau dia ganteng tapi gainya itu kaku. Tidak murah senyum, wet kijet dia nyok punya gainya nah model mak itu lesu kita bertemu sama dia. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad termasuk daripada ibadah. Ini ibadah loh. Ini perbuatan baik kalau kita gawikan maka kita dapat pahala. Jadi saben kita ketemu wong, saben tu setiap setiap kita ketemu sama wong, karena wong sekarang ini kadang-kadang saben tu tak ngerti. Saben tu artinya setiap. Saben kita ketemu sama wong, ayo tampilkanlah wajah yang semeringa. Walaupun kita banyak masalah. Kita ni banyak masalah. Utangnya belum, pasaran sepi belum, urusan rumah belum, listriknya, banyunya, pempes budaknya, susu, macam-macam. Macam-macam. Masalah ni macam-macam. Tapi kalau bertemu sama kawan, upayakanlah tampilkan wajah yang tolik, kata Nabi Muhammad SAW, wajah yang semringah, yang enteng, yang lemah untuk dijingok. Maka insya Allah dengan kita menampilkan wajah yang semringah seperti ini, ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesusahan yang Allah timpakan kepada kita, insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda kalau wong itu yang dionyo itu ada masalah, masalahnya nih gai ini tergantung hati, bener kan? Gai kita tuh tergantung hati kita. Kalau hati ini senang, gai itu senang, kejingoan. Tapi kalau hati ini gunyam, pikiran ini gunyam, maka gai juga jadi kuat, jadi gunyam. Tidak berbentuk gainya tuh. Gainya tidak berbentuk. Nah, tergantung hati. Mak mano kita memanajemen kita punya hati. Cak mano bisa menyikapi permasalahan yang kita hadapi. Ada wong yang dionyo itu masalahnya banyak, dipikir kenyunian. Dipikirkan jadi gainya tuh penuh dengan masalah. Saben wong tahu kau ini lagi gunyam. Nah ini, ada yang model itu kan, kau ini lagi gunyam. Ada wong kebalikan, tidak pacak dideteksi, tidak pacak ketahuan. Dia ini lagi senang atau susah? Kayaknya senang terus. Enteng dia punya dia punya kehidupan senyum, temu sambung lemak. Padahal dia susah juga, tapi pinter majang dia punya gai. Nah ini, jadi Abu Yazid Al-Bustami, kalau tidak salah seorang ulama yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Kalau tidak salah singkat anak Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah suatu hari didatangi oleh salah satu muridnya. Muridnya ini ngomong sama dia, Abah, panggilan guru itu kan Abah, biasanya kan? Abah, ngapo? Aku ni seumur hidup becaknya alang kebanyaknya masalah. Urusan aku ni tak kelar-kelar, masalah demi masalah, bukannya ada solusi. Terus masalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh Abu Yazid Al-Bustami diomongi muridnya tadi, kau kalau nak lemak hidup, sikok caranya, ubah cara penampilan kau. Ubah cara penampilan. Tak mana maksudnya? Tidak nalar. Siapa namanya muridnya ni? Maksud ubah penampilan, cara kau berpakaian tu benar-benar. Jangan metu rumah baju tu tidak rapi. Tunjukkan kau ni lagi senang. Rai kau juga jangan buat kijet model mak ini, berat. Alisnya apa? Mengkerut terus kan? Mak tunjukkan. Metu rumah tu, nah kan lemak kan? Lemak. Nah, itu katanya. Jadi apa hubungannya wahai guru? Kau amal ke lah. Akhirnya diamal ke nyo.
Maki baju rapi, ketemu sama, oh sehat, apa kabar? Lama, oh senyum terus. Tambah senyum di mana-mana, wajihin tolik. Akhirnya luar biasa, sedikit demi sedikit permasalahannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia balik kepada bayar riba, mak mano kok ada hubungannya masalah sama wajih tolik. Wajah senang ni apa dia hubungannya? Ini hubungannya kau punya masalah. Kemudian kau tampakkan masalahmu di penampilan kau secara zahir, maka itu menunjukkan kau ni tidak ridho terhadap takdir ketentuan Allah. Itu hubungannya. Sudah ruwet kau punya hidup, kau bikin ruwet pula zahirnya. Berarti kau ni tidak ridho. Ya kalau masuk tidak, itu berarti kau tidak ridho. Nah, ketika engkau tampil beda, banyak masalah tapi semringa, tapi jangan cak ngelolo jangan cak ilo-ilo, tidak, santai Nah, ini artinya engkau ridho terhadap takdir Allah, maka disitulah Allah melihat engkau ridho. Permasalahanmu perlahan-lahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau antalqa akhaka biwajihin taliq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari cucu beliau yang bernama Husain, beliau Al-Husain berkata kepada Abi, sa'altu Abi, aku bertanya kepada ayahku. Siapa ayahnya Husain? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. An siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaih. Aku bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib tentang sirah perawakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi julasaih, ketika Nabi Muhammad bergaul. Nah ini, cak mano cara Nabi Muhammad bergaul. Yang nanya ni siapa? Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Menjadi pertanyaan, Sayyidina Husain tu ngalami tak masa-masa Nabi Muhammad? Ngalami tak? Ngalami. Nyingok Nabi Muhammad bergaul mak mano, nyingok Nabi Muhammad duduk cak mano, dijingok. Tetapi kenapa Husain bertanya? Beliau meskipun ngerti, pengen lebih tahu dan lebih paham dari wong yang lebih ngerti. Abahnya Ali bin Abi Thalib, babu Madinatil Ilm, sudah barang tentu beliau lebih ngerti tentang indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang kita nganggap kita sudah tahu. Ketika kita nganggap kita sudah tahu satu permasalahan, sehingga kita menutup pintu tentang masalah itu. Oh sudah, ini aku ngerti, tidak perlu lagi cari tahu. Tak tahunya tentang itu belum sempurna. Nah inilah Husain ngomong sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayahnya, Abah tolong ceritakan aku, Nabi Muhammad kalau bergaul tuh duduk sama kawan-kawan beliau tuh mak mano? Dijawab, faqala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishr. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau duduk bersama kami para sahabat, daimal bishr. Daim itu selalu. Daim itu artinya selalu. Selalu itu arti tiap hari. Setiap kali duduk sama kami sahabat, beliau itu daimal bishr, selalu menampilkan bishr. Bishr itu kesenangan, kegembiraan. Jadi Nabi Muhammad begitu keluar rumah, masuk ke masjid, masuk ke pasar, berjalan, duduk sama sahabat, beliau itu selalu gembira, selalu senang. Sehingga siapa yang duduk sama beliau, melok senang, melok gembira. Masya Allah. Daimal bishr. Sahlal khuluq, layyinal janib, laisa bifadlin wala ghalid wala sakhab wala fahash wala ayyam. Katanya Ali bin Abi Thalib, beliau sahlal khuluq, akhlaknya itu supel. Akhlaknya itu supel. Kalau bergaul tuh tidak ruwet-ruwet. Wongnya simple. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pengen bergaul, cak mano cara bergaul yang baik, ada contoh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Rasulullah kalau duduk bersama kami menampilkan kegembiraan selalu. Kemudian kalau duduk bersama kami, beliau itu sahlal khuluq, akhlaknya simple, supel, gampang bergaul, tidak galak, ruwet, simple. Layyinal janib. Apa dia layyinal janib? Artinya selalu menampilkan daripada layyin, sifat layyin, kelembutan. Laisa bifadlin wala ghalid. Beliau juga la ghalid, bukanlah seorang yang ghalid, yang kasar. Bukan wong yang keras. Tidak, Nabi Muhammad lembut luar biasa. Wala sakhab, dan tidak pernah beliau itu kalau ngomong nguak-nguak. Ngomong tidak pernah nguak-nguak, tidak. Suara Rasulullah indah. Wala sakhab, wala fahash. Beliau kalau ngomong tidak pernah ngomong yang tidak pantas. Fahisyah, ngomong yang
kotor tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyab, jikalau beliau berbicara la ayyab, tidak pernah membicarakan aib, tidak pernah membicarakan kekurangan orang lain, wala masyah, dan beliau juga tidak pernah memuji sahabatnya dengan terlalu muji-muji, tapi tidak terlalu muji. Kemudian yataghafal amma la yashtahi, ini perlu kita pelajari. Nabi kalau duduk sama sahabat, jikalau ada sahabat yang mengatakan sesuatu yang tidak pantas atau melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk pribadi Nabi Muhammad, bukan untuk agama, untuk pribadi Nabi Muhammad. Misal, contohnya di saat Nabi Muhammad lagi duduk, ada sahabat yang misal berjalan di depan Nabi Muhammad, itu kan tidak pantas. Nah, atau dia ngomong sesuatu dengan omongan yang tidak pantas di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau itu yataghafal, eca-eca tidak tahu. Eca-eca tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada sahabat yang berjalan di hadapan Nabi Muhammad eca-eca tidak nyingok. Jadi sahabat itu tidak ngasuh bahwa dia ini melakukan sesuatu yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Eca-eca tidak tahu. Jadi seakan-akan sesuatu itu tidak terjadi. Ini akhlak yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau misalnya terjadi ucapan yang tidak pantas, itu juga beliau eca-eca tidak dengar. Ini akhlak Nabi. Anak yuk contoh. Anak pernah, anak ni kan wongnya gegetan. Anak ni terus kan, anak wongnya gegetan. Dan anak ni wongnya apa namanya? Ya Allah. Refleks. Anak wongnya refleks, jangan marah anak. Kalau ada sesuatu yang membuat anak pun naik, kadang-kadang budak tu anak tampal. Ada yang anak goco, refleks anak wongnya. Lagi ngobrol sama Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Ingatkan nama beliau tu. Kamu kalau salah orang Palembang, malu-malui. Ustaz Umar Abdul Aziz, nama beliau Umar Abdul Aziz, bukan Umar bin Abdul Aziz, bukan. Nama beliau tu Umar Abdul Aziz, abanyo Abdur. Jangan tak tahu malu. Awak orang Palembang guru kita, Ustaz Umar bin Abdul Aziz bin Syahab. Salah. Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Ana lagi ngobrol sama beliau di Ba'alawi. Pas acara khotam Arba'in 2 tahun lalu, bukan tahun ini, yang tahun kemarin. Tahun kemarin lagi ngobrol sama ustaz-ustaz lain. Jadi lagi kelakar, ada kelakaran yang agak humoris, agak humor dikit, agak bikin kita ketawa. Ana tuh megang buah anggur. Ana megang buah anggur. Ana refleks terlempar buah anggur itu di palanya Ustaz Umar. Ana refleks. Ana babit itu Ustaz Umar. Ustaz Umar tuh tahu ana babit itu. Refleks. Subhanallah. Ana langsung itu terbabit. Terbabit itu berarti tidak sengaja. Nak dikatakan tidak sengaja juga. Ana refleks kan? Ustaz Umar tuh di hadapan ana lagi makan senampan sama beliau ngomong, ana ketawa, langsung ana ambil anggur, ana babit Ustaz Umar. Kamu jangan nyentuh. Akhirnya subhanallah. Seperti yang diceritakan, yataghafal amma la yashtahi. Rasulullah kalau terjadi sesuatu seperti ini yataghafal. Eca-eca tidak tahu. Jadi pas ana mabit, Ustaz Umar itu eca-eca kelakar samping-sampingnya. Apa kabar? Sehat. Jadi anak tidak sempat untuk minta maaf. Ya sudah, CCTV juga anak. Sekalian dah. Nah, ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang sangat terkenal, Hatim Al-Asom. Al-Asom itu yang tuli. Sebenarnya beliau itu tidak tuli. Tetapi kenapa beliau itu dijuluki sebagai wong yang tuli Al-Asom? Karena pas beliau lagi duduk, tiba-tiba ada seorang perempuan yang buang angin. Yang buang angin. Malu bukan main betino itu. Buang angin di hadapan Hatim Al-Asom. Jadi pas dia tahu betino ini bakal malu, dia langsung eca-eca tuh tuli. Inti, nama siapa? Apa dia kuat dikit ngomong. Nah, jadi betino yang buang angin tadi, ayaman berarti dia tidak dengar aku ngentut tadi. Nah, sampai dia nyagor sio itu, sama wong lain dia juga eca-eca tuli, sehingga terkenal menjadi Hatim Al-Asom. Akhlak ini diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu saking supelnya, saking sederhananya, tidak pernah beliau itu mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah, yang bukan masalah. Tidak pantas kalau kau ngajong tapi aku ni tidak. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak pantas menyangkut diri pribadi Rasulullah, beliau banyak yataghafal. Beliau banyak sudah dianggap lewat be. Sehingga sahabat tuh merasa Nabi
Tidak marah. Nabi tidak tahu bahwa dia ngawi ke itu. Seakan-akan seperti itu. Kemudian, wala yu'ayyis minhu rajih. Nabi Muhammad SAW. Jikalau ada yang datang, sahabat yang datang kepada beliau, ada hajat, ada gesahan, maka yang datang kepada Nabi Muhammad tak bakal putus asa. Pasti datang kepada Nabi Muhammad mawa apa yang dia hajatkan. Gotaroka nafsahu min thalath. Nabi Muhammad, jikalau di dalam pergaulan, beliau meninggalkan 3 hal. Dalam pergaulan ini, meninggalkan 3 hal. Apa dia? Al-miro. Beliau meninggalkan perdebatan, tidak demen berdebat. Kalau kita hobi, apalagi di Facebook. Apalagi di Facebook, cak kihoyoan nian. Kalau temu online apa? On air itu, kalau kopdar, takut galo. Al-miro, Nabi Muhammad meninggalkan perdebatan. Wal iktar, dan beliau itu tidak demen berlebihan di dalam bergaul. Tidak demen berlebihan. Uangnya tengah-tengah. Kalau pas ngomong, tidak banyak ngomong. Kalau pas apa namanya? Pas nengelkan duduk tidak lamun-lamun yang duduk, selalu tengah-tengah. Wa ma la ya'nihi, dan beliau itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian ini luar biasa. La yatakallam illa fima roja thawabah. Kalau kita pacak ngamalkan ini luar biasa. Apa katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau la yatakallam, tidak pernah berbicara illa kecuali fima di dalam sesuatu roja yang beliau harapkan dari sesuatu tadi tawabah pahalonya. Kalau beliau ngomong, beliau selalu pengen omongan beliau tuh dapat pahalo. Padahal omongan Nabi itu galo-galonya pahalo. Penesannya Nabi itu adalah bagian daripada syariat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Omongan Nabi, penesannya Nabi itu bagian daripada syariat. Pacak jadi dalil. Nabi ngomong biasa jadi dalil. Apalagi ketika ngajar, ketika menjelaskan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tentu itu ada pahalanya. Ngobrol sama sahabat biasa itu jadi dalil. Nah, Nabi katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu la yatakallam, tidak pernah ngomong kecuali beliau berharap dari omongannya itu ada pahala. Artinya apa? Ini sebenarnya untuk kita. Artinya ayo berusaha, jangan kita terlalu lepas dalam ngomong. Upayakan kalau kita ngomong, kita niatkan dari omongan tadi, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mak mana dapat pahala? Omongannya omongan yang baik, omongannya ada unsur daripada nasihat yang tidak menyakiti perasaan hati wong lain yang mendengarkan omongan ucapan kita. Kemudian wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jikalau Nabi berbicara di hadapan sahabat Nabi, maka seluruh sahabat menundukkan kepala mereka, seperti di atas kepala mereka ada burung. Mantap mendengarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fa iza sakata, jikalau Nabi diam, takallamu la yatanazauna indahul hadis, maka jikalau Nabi diam, giliran sahabat yang ngomong. Jikalau ada salah satu sahabat yang ngomong, maka sahabat yang lain melok diam. Jadi tidak kelakannya kami. Ini termasuk juga akhlak kalau kita berkumpul sama guru, jangan masing-masing ngobrol. Ngobrol tuh sikok ngomong gentian. Ini akhlak yang dicontohkan ketika duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ini luar biasa akhlak Nabi. Yadhak mimma yadhakuna minhu. Rasulullah itu yadhak, tertawa. Mimma, dari sesuatu, yadhakuna minhu, para sahabat tertawa. Maksudnya apa dia? Kalau ada sesuatu yang lucu yang membuat sahabat tertawa, maka Nabi Muhammad juga melok. Jangan sok sufi. Wongnya saklek. Ada sesuatu yang lucu, ya ketawa. Kenapa? Karena ketawa juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu kalau dengar ketawa. Nah, itu bahaya kan? Dengan tawa tidak boleh. Tapi kalau memang itu tuh yang lucu, yang lumrah untuk kita ketawa, dan ketawanya Nabi Muhammad itu senyum, ketawanya Nabi tersenyum sehingga terlihatlah daripada gigi-gigi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ketika ada sesuatu yang lucu, beliau tersenyum, melok, senang seperti senangnya sahabat. Jadi sahabat itu nyaman duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak saklek Rasulullah. Yata'ajjab mimma yata'ajjabuna minhu. Beliau yata'ajjab, takjub dengan sesuatu yang ditakjubi oleh para sahabat. Kalau sahabat ngomong, Masya Allah Nabi alangkah indahnya, melok juga, iya melok indah. Antum kan nyingok, ada video lagi viral.
Video lagi viral, Habib Umar, Habib Atos, Habib Ali Masyhur lagi berjalan nyingok pohon yang dulu di Syam tempat Nabi Muhammad berteduh. Nah, kamu nyingok gaya Habib Umar tuh melok ketahu kan? Gitu. Seakan-akan beliau tuh wong biasa. Nah, itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketawa melok ketawa. Takjub melok takjub. Seneng melok seneng. Akhlak Nabi Muhammad. Kemudian, yasbir lil gharib alal jafwah fi mantiqih wa mas'alatih. Kalau ada wong badui datang, kalau ada wong badui, wong dari dusun, wong dari pedesaan datang, maka terkadang ucapannya, tingkah lakunya itu tidak pantas. Nabi Muhammad bersabar. Nabi Muhammad tidak pernah marah. Hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum. Sampai-sampai sebagian sahabat karena senang melihat kedatangan badui ini ngomong basing di hadapan Rasulullah. Sahabat tuh saking hormatnya nak bertanya jelas-jelas sama Nabi malu. Tentang hukum, kalau nak bertanya sama Nabi malu. Mak mana Nabi hukumnya kalau misalnya aku bersentuhan kulit sama bini aku. Misalnya contoh. Malu sahabat nak nanya seperti itu. Tapi kalau ada wong dusun datang, wong dusun ini kan asal ngomong baik. Ngomong sama Nabi jelas-jelasan. Apa namanya pegan baik, lepas dia punya itu. Jadi sahabat tuh seneng. Oh, Nabi kalau didatangi oleh wong badui ini tak kate los dia kan, tidak kate batasan, nanyonyo bebas, kelakuannya bebas, dan selalu mendapatkan jawaban daripada Rasulullah, yang mana jawaban itu juga dibutuhkan oleh para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Nah, sahabat ngingok hal itu, akhirnya apa dia? Mereka memerintahkan wong dusun biar kamu ke masjid be, banyak bertanya. Nah, inilah faedahnya wong dusun. Nah, faedahnya wong dusun itu apa dia? Kan pertanyaannya itu aneh-aneh. Pertanyaannya kadang-kadang yang tidak dipikirkan oleh kita tapi penting. Yang mana wong kota ini banyak soknya. Iya, awak tak tahu juga. Nah kan, nah ditanyakan oleh wong dusun. Makanya kalau antum jingok di kitab Syama'il ini yang menceritakan tentang mak mano mato Nabi, mak mano hidung Nabi, mak mano paras Nabi dan seterusnya, itu biasanya diriwayatkan bukan oleh para sahabat yang dekat sama Nabi seperti Ali, seperti Umar dan seterusnya, tetapi yang meriwayatkan hadis tentang perawakan Nabi Muhammad, pribadi fisik Nabi Muhammad itu biasanya sahabat-sahabat yang jauh, yang tinggalnya dari dusun. Kenapa? Kalau mereka begitu duduk sama Nabi Muhammad, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain atroko ru'usuhum, mereka menundukkan kepala seperti di pucuknya ada burung. Itu kalau yang biasa, tapi kalau yang tidak biasa dipertentanginya Nabi. Dijingonya, mak mano cago Nabi ngomong. Dijingonya mato Nabi, mak mano hidung Nabi dipasat inyonian. Nah, itulah akhirnya jadi ilmu. Mak mano wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Maka dari hadis ini, hadis tentang apa namanya? Mak mano cara bergaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bayangkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian sedikit pun meremehkan daripada perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu sekadar kita bertemu berpapasan dengan saudara kita dengan wajah yang lepas. Itu contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad pernah suatu hari beliau bermuka masam ketika didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum seorang sahabat a'ma yang tidak pacak nyingok alias beliau itu buta. Ketika mendatangi Nabi Muhammad, lalu dia ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah." Tolong ajarkan kepada aku apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau ngomong itu, ternyata Nabi lagi ngajak wong kafir Quraisy untuk masuk Islam. Nah, Nabi agak cak mano lagi sibuk berdakwah, tiba-tiba Abdullah ini kan tak nyingok bahwa Nabi ini lagi sibuk berdakwah. "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah." Dia tidak sadar di hadapan Rasulullah ada pemuka-pemuka Quraisy yang sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad biar mereka tuh masuk Islam. Akhirnya berubah wajah Nabi Muhammad. Yang biasanya semringah, yang biasanya senang, yang biasanya menampilkan senyum. Meskipun senyuman itu tidak pacak dijingok oleh Abdullah bin Ummi Maktum, tak baca nyingok Abdullah bin Ummi Maktum, biasanya senyum, biasanya semringah, tiba-tiba berubah. Rasulullah langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bermuka masam, wa tawalla, dan memalingkan wajah. Siapa? Dia
Allah tidak ngomong kepada Nabi Muhammad, abasta, engkau telah bermuka masam. Seharusnya kan kalau itu wahyu Al-Quran untuk Nabi Muhammad, maka seperti Iqra, bacalah engkau wahai Muhammad. Ya tak? Benar kan? Ma wadda'aka rabbuka, ma wadda'aka. Allah tidak meninggalkanmu. Langsung Allah ngomong sama Nabi. Tetapi kalau ini abasa, Allah pakai kata ganti orang ketiga. Dia telah bermuka masam. Dia. Siapa dia? Nabi. Kenapa tidak langsung be abasta ya Muhammad? Engkau telah bermuka masam. Wa tawallaita, dan engkau telah memalingkan wajah. Daca itu. Allah negor Nabi Muhammad, tegorannya dengan tegoran kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad saking hebatnya beliau menampilkan kesenyum-senyum, menampilkan daripada keceriaan, sampai sekali ketika beliau tidak ceria, tidak tersenyum, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan ta'lim, menunjukkan daripada adab yang perlu kita tampilkan di saat kita bergaul. Antalqo akhoka biwajhin tolik, senyumlah karena senyum itu ibadah. Cerialah karena dengan ceria insya Allah hilanglah kita punya masalah. Cuma ingat, senyumnya juga dengan yang lelaki sesama yang lelaki atau perempuan yang muhrim. Jangan sampai kita senyum-senyum dengan yang bukan. Nah, lain pula. Nyagi loka namanya itu. Senyuman yang sesuai dengan syariat, senyuman yang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemak nian ketemu Ustaz itu ngapo banyak senyum. Nah kanji Ustaz itu berarti. Ya kanji. Lemaknya ketemu budak itu banyak senyum. Hati-hati. Majelis taklim yang campur gaduk lanang betino hadir itu kadang-kadang bahaya juga. Ya, majelis taklim ada lanang betino itu bahaya. Kadang-kadang loka ya, untuk cari biru yo jadi biru juga bahaya. Nauzubillah. Jadi senyumlah kepada yang dibolehkan oleh syariat, karena senyuman kita ada unsur ibadah. Ketika senyuman ini kita sambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Senyum itu bisa dapat pahala kalau meloi Nabi. Senyum tidak dapat pahala bahkan berdosa kalau senyumannya berlari dari syariat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita diberikan taufik mengikuti Nabi Muhammad. Amin. Walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbu ya Karim, ya رحيم وفضله